Melihat ekspresi kagum rekan-rekannya, Yang Zhenyan merasakan rasa bangga di hatinya. Inilah yang dia hargai. Ada orang-orang berbakat dari Jiangnan, yang dipimpin oleh nama keluarga Lu. Namun, hal-hal yang lebih menarik masih akan terjadi. Yang Zhenyan dengan tenang meminta semua orang untuk duduk kembali, dan secara aktif mengundang Lu Yun untuk duduk di sebelahnya. Orang-orang di meja ini semuanya memiliki identitas yang berbeda, dan mereka semua lebih tua satu tingkat dari Lu Yun. Secara logika, Lu Yun akan terlihat tidak cocok di antara sekelompok orang besar seperti itu. Tapi kenyataannya adalah, Lu Yun tidak mengalami demam panggung sama sekali, dia selalu memiliki ekspresi yang sama dan tatapan tenang. Saat membicarakan topik tertentu, dia akan berinisiatif untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ketenangan dan ketenangan yang seharusnya tidak muncul pada usia ini jauh melebihi ekspektasi semua orang, bahkan terkadang mereka mendapat ilusi bahwa pusat aura ada pada pemuda ini. Sangat aneh. Karena Yang Zhenyan sudah lama mengenal Lu Yun dan tahu betapa luar biasa dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sengaja atau tidak sengaja mengalihkan topik ke kaligrafi dan lukisan. Ia sendiri adalah pecinta kaligrafi dan lukisan, dan ketika membicarakan topik ini, tidak ada jejak kesengajaan atau kepura-puraan. Ditambah dengan alasan identitas, mudah untuk mengontrol arah topik. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi dia tidak mengungkapkannya dan hanya mendengarkan dalam diam. Segera Yang Zhenyan menemukan momen yang tepat dan berkata, untuk dikatakan jenius di dunia kaligrafi dan lukisan, itu pasti Guru Yun Lu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melukis lukisan-lukisan itu dengan konsepsi artistik yang mendalam. Pemimpin provinsi benar, meskipun saya bukan orang yang tertarik dengan kaligrafi dan seni lukis, saya sudah berkali-kali mendengar nama Guru Yun Lu. Dia adalah ahli kaligrafi dan seni lukis. Saya juga pernah melihat karya-karya Guru Yun Lu. Bahkan orang yang tidak mengerti kaligrafi dan lukisan pun bisa merasakan konsepsi artistik yang mendalam dalam lukisan itu sekilas. Sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan sebelumnya, tetapi ketika saya melihat pemimpin provinsi menyukainya, saya merasa ini pasti sebuah lingkaran dengan konotasi yang mendalam, jadi saya mempelajarinya lebih lanjut dan menemukan bahwa itu memang benar kasus. Petik 2, petik 2. Sekelompok orang fokus pada topik kaligrafi, lukisan dan Master Yun Lu, dan mulai menunjukkan bakat mereka dan berbicara dengan sangat lancar. Pada saat ini, Yang Zhenyan mengalihkan pandangannya ke Lu Yun, dan berkata sambil setengah tersenyum, Saudara Lu, apa pendapatmu tentang Guru Yun Lu, seorang jenius di dunia kaligrafi dan lukisan? Yang akan datang, orang ini sebenarnya menggunakan cara ini untuk mempromosikan dirinya. Bagaimana Lu Yun bisa mentolerirnya? Dia segera menjawab, memang begitu. Menurutku Guru Yun Lu tidak sehebat yang dikatakan semua orang. Mungkin lukisan-lukisan itu hanya digambarnya dengan santai untuk mengisi waktu. Bagaimana bisa begitu? Banyak interpretasi yang mendalam. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir, kecuali Yang Zhenyan, memiliki ekspresi yang berangsur-angsur berubah. Mereka semua tahu bahwa status Guru Yun Lu di kalangan kaligrafi dan lukisan sangatlah tinggi. Kebanyakan pecinta kaligrafi dan lukisan menganggapnya sebagai sosok idola. Hal serupa juga terjadi di ibu kota provinsi. Namun pemuda bernama Lu Yun di depannya justru berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia sengaja mempermalukan pemimpin provinsi. Bahkan jika Anda adalah dokter ajaib Jiang Cheng dan pemimpin provinsi sangat menghargai Anda tidak boleh bersikap kasar. Kecerdasan emosional sangat rendah. Namun, semua orang mengira wajah Yang Zhenyan akan menjadi jelek, tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Zhenyan tidak hanya tidak menunduk, tetapi senyumannya menjadi semakin aneh. Ini sangat salah. Yang Zhenyan tersenyum dan berkata, Saudara Lu, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Tampaknya Anda memiliki wawasan unik Anda sendiri tentang lingkaran kaligrafi dan lukisan. Mengapa Anda tidak membuat lukisan juga untuk dilihat semua orang? Lihat, benar saja, pemimpin provinsi masih marah, dan berencana memarahi Lu Yun setelah dia menyelesaikan lukisannya untuk melampiaskan ketidakpuasan batinnya. Pemimpin provinsi masih pintar. Semua orang menghela nafas sedikit di dalam hati mereka, dan seorang pria parubaya yang duduk di hadapan Lu Yun diam-diam mengedipkan mata padanya, bermaksud meminta Lu Yun mengatakan sesuatu yang baik dengan cepat. Lu Yun mengerti dan berkata, saya tidak akan melukis lagi. Bagaimanapun, jika saya melukisnya, tidak ada bedanya dengan lukisan Guru Yun Lu. Petik 2, petik 2. Pria parubaya di seberangnya hampir terjatuh. Benjolan elem, rekan satu tim babi ini tidak bisa menggendongnya. Kali ini pemimpin provinsi harus menunjukkan ekspresi marah di wajahnya, bukan? Semua orang memandang Yang Zhenyan dengan hati-hati, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia selalu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sangat aneh. Yang Zhenyan menatap Lu Yun beberapa saat, tetapi ketika dia melihat bahwa dia masih tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia harus membuang muka, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Bagi seseorang yang menjunjung tinggi bakat, sangat frustasi jika tidak bisa merekomendasikan bakat yang ada di tangannya. Namun melihat penampilan Lu Yun, terlihat jelas bahwa dia tidak siap untuk mengungkapkan identitasnya, dan saat ini sulit baginya untuk mengatakan bahwa saudara Lu Yun sebenarnya adalah Tuan Yun Lu. Akibatnya, dampak yang diharapkan semula tidak tercapai. Yang Zhenyan harapkan adalah melalui bimbingannya,
Lu Yun dapat mengungkap identitas guru Yunlu selangkah demi selangkah, sebaiknya dengan langsung membuat lukisan. Ketika rekan-rekan ini melihat lukisan ini, semuanya menjadi jelas. Hanya dengan cara ini efek guncangannya bisa dimaksimalkan. Tetapi jika Yang Zhenyan mengungkapkan identitas ini, rasanya akan hilang. Orang-orang di meja mengobrol sebentar lagi. Kali ini Yang Zhenyan tidak dengan sengaja memimpin topik pembicaraan, mereka secara alami membicarakan tentang Yuntian Senjun lagi. Berita jatuhnya Lord Yuntian sangat luar biasa akhir-akhir ini. Orang-orang kerajaan naga, apakah mereka orang biasa atau praktisi seni bela diri, akan menyebutkan satu atau dua kata dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Raja para dewa jatuh, dan iman runtuh. Kapan penduduk kerajaan naga begitu putus asa? Melihat suasana hati mereka tiba-tiba menjadi tertekan, Lu Yun berkata dengan ringan, sebenarnya, kematian Tuan Yuntian bukanlah hal yang buruk. Jatuhnya Raja Dewa bukanlah hal yang baik. Ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah drastis. Itu adalah santo pelindung kerajaan naga, kepercayaan dan kebanggaan rakyat kerajaan naga. Sekarang Raja Dewa telah jatuh, semua orang menyesal, meratap, dan patah hati. Namun pemuda bernama Lu Yun ini sebenarnya berani mengatakan bahwa jatuhnya Tuhan Ilahi adalah hal yang baik. Musuh publik rakyat kerajaan naga ini, bahkan jika dia mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menghapus kejahatan ini. Kejahatan yang sangat keji. Yang Zhenyan juga mengerutkan kening, matanya berkedip tajam. Kesan baik yang saya miliki tentang Lu Yun menghilang dalam sekejap. Di kerajaan naga, Tuan Yuntian adalah keberadaan yang suci dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dia tumbang, dia tetaplah pohon suci di langit yang tidak akan pernah layu di mata penduduk kerajaan naga. Dia telah menjadi semacam rezeki spiritual. Tapi Lu Yun. Beraninya pemuda yang ia panggil, kakaknya, ini berani melontarkan ucapan keterlaluan seperti itu di hadapan banyak orang di saat yang begitu sensitif. Yang Zhenyan sangat marah, sangat kecewa juga. Tidak ada salahnya menghargai bakat, tetapi jika pemikiran seseorang tidak benar, betapapun berbakatnya dia tidak akan berguna. Saya salah sebelumnya. Yang Zhenyan berada dalam suasana hati yang sangat rumit, tetapi kemudian dia mendengar Lu Yun menjelaskan, saya berkata bahwa kematian Tuan Yuntian adalah hal yang baik. Tidak ada kebencian dalam kalimat ini, juga tidak menambah penghinaan pada luka. Orang seperti Yuntian Senjun tak tertandingi, agung, dan luar biasa, wajah di balik topeng kepala naga juga harus tampan, ramah tamah, dan lebih cantik dari Panan. Ketika karakter seperti itu benar-benar jatuh, semua orang akan merasa tertekan dan sedih, termasuk saya. Dan alasan mengapa saya mengatakan ini adalah hal yang baik adalah karena saya tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diubah dan kita hanya dapat melihat masalah ini dari sudut yang lain. Kerajaan naga tidak pernah menjadi kerajaan naga untuk satu orang, tetapi kerajaan naga untuk kita semua. Mungkin jika Dewa Penguasa Yuntian jatuh kali ini, Dewa Penguasa Surga atau Dewa Penguasa Suntian akan bangkit kembali di lain waktu. Tuan Yuntian seharusnya bukan satu orang, tetapi harus ribuan orang dari kerajaan naga. Petik 2. Kata-kata Lu Yun tidak terburu-buru atau lambat, dan nadanya tidak banyak berfluktuasi. Tetapi untuk beberapa alasan, Yang Zhenyan dan yang lainnya merasakan gelombang kebanggaan ketika mereka mendengarnya. Dia benar, Tuan Yuntian tidak boleh satu orang, tetapi harus ribuan orang. Jika satu Dewa Yuntian jatuh, Dewa Yuntian yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berdiri. Penduduk kerajaan naga rendah hati, toleran, dan menghargai perdamaian, tetapi tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memadamkan kebanggaan di tulang mereka dan api di dada mereka. Aliansi pembunuh dewa di barat sama sekali tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kegigihan dan kesombongan mereka telah dihaluskan oleh momentum lawan mereka. Dan yang paling tidak dimiliki kerajaan naga adalah kegigihan dan kesombongannya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, memang tidak ada yang salah dengan perkataan Lu Yun. Yang Zhenyan dan yang lainnya masih diam. Lu Yun telah berdiri dengan tenang dan berkata, kata-kata itu tadi hanya mewakili pandangan pribadi saya. Jika Anda berpikir bahwa saya telah menyinggung Tuan Yuntian, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ukuran Tuhan Yang Maha Esa adalah ukuran kerajaan naga. Saya tidak percaya bahwa dengan ukuran Tuhan Yang Maha Esa Yuntian, dia akan menyalahkan saya atas beberapa kata ini. Petik 2. Dia datang ke sini terutama untuk membantu Yang Xiaoman dengan penyakitnya dan untuk memberikan wajah Yang Zhenyan, duduk di sini begitu lama. Sudah hampir waktunya untuk kembali. Setelah Lu Yun berdiri dan pergi, masih ada keheningan di ruang tamu keluarga Yang. Mereka masih memikirkan apa yang dikatakan Lu Yun tadi. Ini sangat mengejutkan. Mereka bahkan merasa kesurupan, seolah-olah Yang Mulia Tuhan Ilahi tidak pernah meninggalkan mereka, seolah-olah apa yang dikatakan Lu Yun barusan adalah apa yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Tuhan Ilahi kepada orang-orang di kerajaan naga. Bagaimana bisa ada ilusi konyol seperti itu? Semua orang menggelengkan kepala. Pria parubaya yang duduk di hadapan Lu Yun dan mengedipkan mata padanya dengan marah bertanya, siapa pemimpin provinsi, saudara laki-laki bernama Lu? Seorang pemuda berusia 20-an, duduk di samping mereka, sekelompok orang berkuasa, ekspresinya tetap tidak berubah, dan momentumnya tidak turun sama sekali. Saat berkomunikasi, dia bahkan lebih tenang, dan sudut pandangnya terhadap suatu masalah bahkan membuat mereka malu. Apakah karakter seperti itu benar-benar hanya seorang dokter ajaib di Jiangcheng?
Saya khawatir tidak seluruhnya. Yang Zhenyan memikirkannya sejenak, dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan berkata, tahukah Anda mengapa saya berada di lingkaran kaligrafi dan lukisan, mengobrol dengan Guru Yunlu? Semua orang benar-benar tidak memperhatikan hal ini. Mereka selalu berpikir bahwa Yang Zhenyan membicarakan topik itu dari hatinya. Baru setelah saya mendengar perkataannya sekarang barulah saya menyadari bahwa ternyata Yang Zhenyan sengaja mengarahkan topik tersebut, namun bimbingannya sangat natural dan tanpa jejak, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Layak menjadi ibu kota provinsi. Yang Zhenyan menghela nafas pelan dan berkata, sebenarnya, saudara laki-laki Lu Yun barusan adalah Tuan Yunlu. Apa? Semua orang terkejut. Kepala provinsi, bukankah dia dokter ajaib Jiang Cheng? Mengapa dia menjadi? Suara pria itu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi sangat sulit dipercaya. Faktanya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak begitu menonjol, bagaimana kepala provinsi bisa begitu menyukainya. Dokter ajaib Jiang Cheng dan Guru Yunlu adalah orang yang sama, dan dia masih muda berusia 20-an. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mengetahui berita ini. Pantas saja ketika Lu Yun mengevaluasi Guru Yunlu sebelumnya, dia berkata bahwa level Guru Yunlu hanya rata-rata. Jelas sekali Lu Yun lah yang bersikap rendah hati, tetapi bagi semua orang yang mendengar ini, itu terasa seperti perilaku yang tidak sopan. Pria yang duduk di hadapan Lu Yun sebelumnya merasakan wajahnya panas dan malu. Mata Yang Zhenyan berbinar, dan dia melanjutkan, sebenarnya, yang membuatku semakin luar biasa bukanlah identitas ganda Lu Yun, tapi mentalitasnya yang menyendiri. Seperti kata pepatah, menjadi terkenal di usia muda berarti menjadi sombong tanpa sombong. Terutama bagi seseorang seusia Lu Yun yang memiliki dua lingkaran cahaya besar di kepalanya dan berjalan dengan sedikit mengembara, ini seharusnya menjadi mentalitas yang normal. Tapi Lu Yun, jangan kaget dengan nikmat dan hinaan, saksikan saja bunga bermekaran dan gugur, tidak peduli Anda pergi atau tinggal, duduk saja dan saksikan awan bergulung dan bersantai. Sepertinya kedua lingkaran cahaya ini sama sekali tidak dipertimbangkan olehnya, jadi dia tidak akan berpikir untuk memamerkannya. Bahkan jika Yang Zhenyan mengikuti godaan dan mengambil inisiatif untuk mengedepankan topik tersebut, hanya satu kata dari Lu Yun akan membuat aura Guru Yunlu berkembang. Tapi Lu Yun menghindarinya. Memang tidak megah, tapi menurutku tidak ada yang pantas untuk dipamerkan. Yang Zhenyan juga bisa melihat ini, jadi dia tidak terus mempermalukan Lu Yun. Dia bahkan merasa jika dia tidak perlu segera merawat putrinya Yang Xiaoman, Lu Yun bahkan tidak akan mau menunjukkan identitasnya sebagai dokter ajaib Jiang Cheng. Mentalitas seperti ini sebenarnya sedikit berbeda dengan orang biasa. Ini adalah hal yang paling luar biasa tentang Yang Zhenyan. Ditambah dengan apa yang dikatakan Lu Yun barusan, apa yang dia katakan tentang Tuan Yuntian sangat mengejutkan, dan itu semakin menegaskan sifat luar biasa Lu Yun. Mungkin, dia memiliki identitas lain yang lebih penting, jadi dia merasa bahwa dua identitas dokter ajaib Jiang Cheng dan Tuan Yunlu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Yang Zhenyan mengira dia cukup tahu tentang Lu Yun, tetapi setelah percakapan hari ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi memahami Lu Yun. Lu Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Zhenyan dan rekan-rekannya, dan dia tidak peduli. Dia telah tiba di lokasi syuting kakak ke-6 Xiao Qin. Terakhir kali, Ye Qingcheng berkata bahwa dia ingin memberi kejutan besar pada Xiao Qin, jadi dia dengan paksa membawanya pergi dan berlari ke Samudra Pasifik untuk menyaksikan pertempuran yang mendebarkan. Mengalami banyak liku-liku, dia sudah mengetahui keterkejutan yang dibicarakan oleh kakak perempuan tertua, yaitu tentang identitas asli Xiao Lu Yun, bahwa dia sebenarnya adalah Tuan Yuntian. Xiao Qin bersemangat selama beberapa hari. Karena rangkaian kejadian ini, kemajuan syuting kru melambat, tetapi sutradara Chen Su dan anggota staf kru lainnya tidak akan mengeluh. Salah satunya karena status Xiao Qin di industri hiburan. Alasan kedua adalah bahkan sponsor mereka Qingcheng Group tidak terburu-buru, jadi mereka tidak perlu khawatir. Ketika Lu Yun datang ke lokasi syuting, dia kebetulan bertemu dengan Xiao Qin yang sedang beristirahat, tetapi ekspresi Xiao Qin sedikit serius, dan manajer Sister Hong di samping juga terus-menerus berbicara dengannya. Ada apa, kakak ke-6? Ketika Lu Yun berjalan di depan Xiao Qin, Sister Hong segera berhenti berbicara. Xiao Qin merasa itu tidak masalah. Xiao Lu Yun adalah saudara baptisnya, tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Tentu saja hal ini bukan rahasia besar, sudah banyak ditemukan di pemberitaan. Cerita umumnya ada produk masker wajah bernama Angel's Gift di luar negeri, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi Angel's Gift, atau disingkat Angel. Xiao Qin adalah satu-satunya juru bicara masker wajah ini di Longguo. Namun belum lama ini, CEOASG Group, perusahaan yang mengembangkan Angel, justru memposting sebuah gambar di Twitter. Gambar tersebut memperlihatkan seorang Amerika memegang pedang di tangan kanannya dan kepala naga di tangan kirinya, merasa bangga, tertawa terbahak-bahak. Keterangan, lucu. Meski gambar ini langsung dihapus oleh CEOASG Group tak lama setelah dirilis, namun tetap saja di-screenshot oleh netizen dalam dan luar negeri dan buktinya tetap dipertahankan. Netizen asing sedang mengadakan pesta. Netizen dalam negeri marah. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan. Xiao Qin, sebagai juru bicara Longguo untuk masker wajah ini, tentu saja mendapat beberapa serangan verbal, tapi bukan itu intinya, dia tidak takut dimarahi oleh netizen.
Oleh karena itu, ia tidak segan-segan membayar ganti rugi yang tinggi dan memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan ASG Group. Faktanya, ketika Xiao Qin menerima undangan kerja sama dari ASG Group, dia menolaknya berkali-kali, namun kelompok tersebut sangat tulus dan terus mencarinya untuk bekerja sama. Xiao Qin juga secara pribadi mencoba masker wajah, malaikat, selama beberapa waktu dan merasakan manfaatnya. Mempromosikan hal-hal baik juga merupakan hal yang baik. Jadi Xiao Qin perlahan setuju untuk bekerja sama dengan ASG Group. Saat itu, grup King Cheng belum muncul. Itu hanyalah sebuah perusahaan perawatan kulit yang tidak mencolok di Jiangcheng. Produk utamanya bukanlah masker pemutih dan pelembab. Baru setelah Lu Yun kembali ke Jiangcheng dan menemukan formula, King Cheng Group mulai fokus pada pasar masker wajah dan meluncurkan masker wajah tingkat dewa, wajah terkenal di dunia. Mengandalkan efek magis dari masker wajah ini, grup King Cheng kini menduduki peringkat tinggi di seluruh kerajaan naga. Jika keindahan dunia keluar sebelum Xiao Qin bekerja sama dengan ASG Group, dia tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama dengan ASG Group. Ini semua adalah kata pengantar. Karena kita sudah bekerja sama, tidak banyak yang bisa dikatakan, karena masker wajah, Angel, ASG memang lumayan efeknya dan menduduki peringkat 3 besar di pasar internasional. Apa yang tidak disangka Xiao Qin adalah CEO ASG Group berani mempublikasikan gambar seperti itu untuk menghina Tuan Yuntian dan kepercayaan masyarakat kerajaan naga. Terlebih lagi, itu adalah adik laki-lakinya. Tentu saja Xiao Qin tidak tahan. Saya tidak akan pernah menerima permintaan maaf pihak lain. Ini adalah masalah prinsip. Apa yang membuat Xiao Qin sangat marah adalah dia mengetahui dari saluran pribadi bahwa CEO ASG Group sama sekali tidak meminta maaf dengan tulus, dan bahwa dia hanya berada di bawah tekanan untuk menghapus artikel grafis tersebut. Ada juga kabar bahwa ketika pemegang saham utama ASG Group berbicara dengan CEO, dia berkata dengan sinis bahwa masyarakat Longguo adalah yang paling pelupa. Ide umumnya adalah meminta CEO untuk meminta maaf untuk sementara. Ketika badai selesai, Angel akan mengadakan acara penurunan harga lagi, dan banyak orang dari kerajaan naga masih akan buru-buru membelinya. Xiao Qin sangat marah. Lu Yun tidak banyak membaca berita, jadi dia baru mengetahui masalah ini setelah Xiao Qin selesai berbicara. Tapi dia tidak merasakan banyak hal. Dia sendiri adalah penguasa Yuntian, dan dia selalu hidup dan sehat. Semakin bangga dan bersukaria orang-orang di luar, semakin bahagia dia. Tepat sekali. Benar saja, setelah Yuntian Senjun, pohon besar di langit, tumbang, segala jenis hantu dan dewa ular mulai bermunculan. Melompat, lompat sepuasnya. Semakin tinggi Anda melompat sekarang, semakin sulit Anda jatuh di masa depan. Kalau mau mati, buatlah gila dulu. Lu Yun penuh dengan hal-hal buruk. Melihat Xiao Qin masih tidak bahagia, dia menghiburnya dan berkata, "Adik keenam, apa yang membuat frustrasi? Putus saja dengan grup ASG. Kita juga bisa memanfaatkan gelombang opini publik ini untuk membuat mereka melihat kekuatan setingkat dewa. Kerajaan naga kita, masker wajah." Xiao Qin terkejut dan berkata, dengan penampilannya yang terkenal di dunia, apakah akan memasuki pasar internasional secepat ini? Dia mungkin juga mengetahui sejarah perkembangan grup King Cheng. Dalam waktu kurang dari setahun, grup ini berkembang dari bisnis kecil di Jiangcheng menjadi grup bernilai puluhan miliar, dan kemudian dengan cepat menduduki pasar masker wajah di provinsi Jiangnan. Tidak lama kemudian, keluarga Jiang di Jinling pun berinisiatif menyumbangkan sumber daya. Setelah grup King Cheng mengintegrasikan sumber daya keluarga Jiang, masker wajah tingkat dewa, King Xian, dengan cepat berkembang menjadi merek terkenal di Longguo. Laju perkembangan ini sungguh menakutkan. Sekarang dia ingin menyerbu pasar internasional lagi. Xiao Qin benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Jika Ye Qingcheng ada di sini, dia pasti bisa memahami suasana hati Xiao Qin. Ketika Xiao Luyun berkata dia ingin memasuki pasar di provinsi Jiangnan, dia merasa langkahnya terlalu besar. Tapi sekarang, mentalitas Ye Qingcheng telah berubah total. Anda telah menjadi seorang kultivator, mengapa Anda harus khawatir mengambil langkah yang terlalu besar? Sebaiknya beritahu negara-negara di seluruh dunia sedini mungkin bahwa produk masker wajah kami dari Dragon Kingdom juga sangat ampuh. Kembali ke bisnis. Lu Yun melihat ekspresi terkejut Xiao Qin dan berkata sambil tersenyum, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki pasar masker wajah internasional. Bukannya Anda tidak tahu kemampuan saya? Lu Yun berkedip secara misterius. Tentu saja Xiao Qin mengerti maksudnya dan berkata, tapi bukankah kamu sudah? Dia buru-buru menutup mulutnya dan melihat sekeliling. Xiao Qin awalnya ingin mengatakan bahwa karena Lu Yun telah menciptakan ilusi kematian, dia tidak dapat lagi menggunakan nama Dewa Penguasa Yuntian untuk melakukan sesuatu, jika tidak semuanya akan sia-sia. Lu Yun langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Xiao Qin. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apakah aku, Lu Yun, begitu lemah kecuali identitas itu? Mata indah Xiao Qin tiba-tiba berbinar. Ya, tidak peduli seberapa terkenalnya nama Dewa Penguasa Yuntian, itu dibangun selangkah demi selangkah oleh Xiao Lu Yun sendiri. Kenapa kamu begitu bodoh? Xiao Qin menepuk keningnya karena kesal, lalu bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia menyesalinya setelah bertanya, karena pertanyaan ini terlalu bodoh. Grup King Cheng saat ini tidak kekurangan uang sama sekali. Efek memutihkan dan menghidrasi dari produk masker wajah juga merupakan yang terbaik dan berkualitas sangat baik.
Semuanya sudah siap, kecuali 2 langkah terakhir, beriklan dan mencari agen luar negeri. Xiao Qin berkata sambil tersenyum, jangan mengandalkan saya lagi untuk beriklan. Reputasi internasional saya tidak sebaik bintang lapis ketiga. Ia berakting karena ketertarikan dan tidak berniat menembus industri film internasional. Oleh karena itu, reputasi internasionalnya tidak tinggi, dan tidak sebaik aktor-aktor muda asal Tiongkok yang kerap memerankan peran kecil di Hollywood. Tapi Xiao Qin tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak sulit bagi Xiao Luyun, jadi dia bisa menertawakannya dengan sangat mudah. Luyun melirik ke arah Chen Su yang tidak jauh dari situ dan berkata, bukankah ada sutradara hebat di sana? Dia pasti punya koneksi di dunia ini. Senang rasanya bertanya padanya. Ini juga yang ingin dikatakan Xiao Qin. Chen Su adalah sutradara terkenal di Longguo. Dia pernah pergi ke Hollywood untuk ikut memproduksi beberapa film dan mengenal beberapa sutradara di sana. Anda benar untuk menemukannya. Luyun menceritakan pikirannya secara langsung kepada Chen Su tanpa tinta apapun. Setelah Chen Su mendengarnya, dia bersumpah bahwa ini bukan apa-apa. Chen Su memiliki teman baik bernama Simpson, yang merupakan sutradara Hollywood dan mengenal banyak bintang film terkenal internasional. Baru-baru ini, dia berbicara tentang datang ke Kerajaan Naga untuk mencari inspirasi. Dalam hal ini saat yang tepat baginya untuk datang lebih awal dan bertemu Luyun. Jadi Chen Su dengan senang hati menyetujuinya. Setelah meninggalkan lokasi syuting, Luyun tidak kembali ke Green Villa atau Xinglin Hall, tetapi pergi ke Universitas Jiangnan. Lagi pula, dia juga seorang guru di kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok, tapi dia tidak terlalu bertanggung jawab. Dia sering menghilang selama 1 atau 2 bulan berturut-turut. Dengan lowongan yang begitu lama, dia tentu tidak bisa mengatakan bahwa dia melakukannya tidak mengajar 1 kelas pun. Jika tidak, kelas minat pengobatan Tiongkok ini tidak perlu diadakan. Jadi sebelum meninggalkan provinsi Jiangnan terakhir kali, Luyun sebenarnya telah memerintahkan Zhao Mo untuk mengatur dokter dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok provinsi untuk memberikan ceramah. Setidaknya harus ada 1 kelas minat setiap minggu. Sebagian besar rumah sakit saat ini terhubung dengan sekolah kedokteran dan menjadi rumah sakit yang berafiliasi dengan sekolah kedokteran tersebut, sehingga banyak dokter di rumah sakit yang sering keluar untuk memberikan ceramah. Universitas Jiangnan bukanlah sekolah kedokteran, tetapi mengatur 1 orang untuk mengajar di sana setiap minggu bukanlah masalah besar bagi rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok provinsi. Sebagai wakil presiden rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok provinsi, Zhao Mo juga memiliki kekuatan ini. Luyun tidak memberitahu siapapun sebelumnya, dia hanya bertanya kepada Zhao Mo dan mengetahui bahwa ada kelas minat pengobatan Tiongkok hari ini, jadi dia diam-diam datang ke Universitas Jiangnan. Tapi ketika dia melihat ruang kelas, yang bahkan tidak terisi sepertiganya, Luyun tiba-tiba menunjukkan senyuman tak berdaya. Tanda tanya, ada kurang dari sepertiga siswa di kelas, dan di antara siswa tersebut, sepertiganya bermain ponsel, sepertiganya tidur, dan sangat sedikit yang benar-benar mendengarkan kelas. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk mendapatkan kredit. Karena Luyun tidak datang ke Universitas Jiangnan untuk mengajar, kelas minat pengobatan Tiongkok pernah berada dalam situasi yang memalukan. Di antara para dokter yang diatur Zhao Mo untuk datang ke kelas, tidak satupun dari mereka yang semeriah dan semenarik Luyun. Setelah beberapa kelas, jumlah siswanya semakin sedikit. Untuk menghindari situasi yang memalukan karena tidak ada seorang pun yang mengikuti kursus minat ini, sekolah memasukkannya ke dalam sistem kredit, yang menstabilkan beberapa siswa. Hanya saja hal-hal seperti pengobatan Tiongkok pada dasarnya membosankan. Jika ceramahnya kurang menarik, mudah membuat orang mengantuk. Inilah situasi yang ada di hadapan kita. Dosennya adalah seorang pria primitif berusia 30-an, yang membaca materi pelajaran kata demi kata. Ia hanya berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wakil dekan, dan tidak terlalu memperhatikan perkuliahan. Kali ini, dia berbicara tentang konsep penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok, mengobati penyakit sebelum terjadi. Ada pepatah kuno, sang gong tidak mengobati penyakit, tetapi melihat penyakit hati. Mengetahui bahwa hati menular ke limpa, limpa harus diperkuat terlebih dahulu. Zonggong tidak mengobati penyakit, tetapi melihat penyakit hati. Jika tidak tahu apa yang ditularkan, kamu hanya bisa mengobati livernya. Saya membacanya sesuai dengan teks asli dari buku kuno. Kemudian terjemahkan lagi ke dalam bahasa daerah. Kontennya cukup untuk bagian ini. Luyun mendengar dengan jelas di pintu kelas dan menghela nafas dalam hatinya. Ini bukan kelas minat pengobatan Tiongkok, ini jelas kelas hipnosis pengobatan Tiongkok. Popularitas yang berhasil ia raih sebelumnya benar-benar hilang. Bukan begitu cara kelas diajarkan. Luyun benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi, jadi dia masuk ke kelas dan berbicara perlahan. Siswa yang mengantuk di kelas semuanya terkejut. Suara yang familiar. Berbalik dan melihat ke pintu, dia tiba-tiba menjadi gelisah. Itu guru Lu. Guru mereka, Lu, yang kembali. Kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok tanpa guru Lu akan sangat menyakitkan. Emosi para siswa langsung meningkat. Beberapa siswi cantik mau tidak mau bangkit dan bersiap memberikan 2 roti kukus putih sisa makan malam kepada guru Lu sebagai hadiah balasan. Untungnya, Luyun menekan telapak tangannya tepat waktu untuk menenangkan teman-teman sekelasnya yang gelisah. Pria kuno yang sedang memberikan ceramah melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan ini, namun ekspresinya perlahan berubah suram.
Dia mengira itu adalah siswa nakal lainnya yang mencoba membuat semua orang terkesan. Lelaki kolot itu mendengus dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara memberi ceramah, Anda melakukannya. Siapapun yang pernah mengalami masa sekolah mungkin akan merasa sangat familiar dengan kalimat ini. Kapanpun guru sedang memberikan ceramah di podium dan ada orang di bawahnya yang mengganggu kedisiplinan kelas, guru akan berhenti dan berkata kepada muridnya, ayo, karena kamu pandai berbicara, maka naiklah ke podium. Ini tandanya guru akan marah. Orang kolot saat ini memang seperti ini, dia tidak peduli apakah siswa sedang mendengarkan kelas, apakah mereka sedang tidur atau bermain dengan ponselnya, tetapi dia tidak boleh mengganggu kedisiplinan kelas. Ini tidak menghormati guru. Jika Lu Yun tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan mencibir. Hormati guru dan hormati guru yang bertanggung jawab, bukan guru yang mengikuti buku pelajaran dan mengerjakan tugas mengajar dengan santai. Lu Yun telah mengetahui dari Zhao Mo bahwa para dokter yang ditugaskan untuk memberikan ceramah bukanlah pekerja sukarela, tetapi mendapat subsidi gaji, satu dari rumah sakit dan satu lagi dari sekolah. Anda mendapat 2 gaji sekaligus, tetapi Anda mengajar dengan sikap seperti itu, dan Anda tetap ingin dihormati. Apakah sekarang mudah menghasilkan uang? Lu Yun terlalu malas untuk bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Dia berjalan menuju podium dan berkata, jika kamu tidak tahu cara memberi ceramah, dengarkan saja dan pelajari. Lelaki kolot itu tidak menyangka anak ini begitu sombong, ia berani naik ke panggung untuk memberi ceramah dan meminta dirinya untuk belajar darinya. Saya harus memberitahu Li Weiping tentang hal ini nanti dan memintanya untuk mencari tahu bagaimana Universitas Jiangnan dapat menghasilkan siswa yang begitu sulit. Ini hanyalah penghinaan terhadap semangat sekolah. Siswa seperti ini harus diberhentikan. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Saat ini, lelaki kolot itu tidak marah, melainkan memilih minggir dan menonton dengan acuh tak acuh. Dia ingin melihat bagaimana siswa berduri ini mengajar. Jika dia tidak bisa menahan sepatah kata pun saat berdiri di podium, dialah satu-satunya yang akan merasa malu. Namun, apa yang tidak disadari oleh lelaki kolot itu adalah bahwa para siswa di kelas telah berubah total dari keadaan mereka sebelumnya. Semua orang memfokuskan mata mereka yang menyala-nyala ke podium dan Lu Yun. Menatap guru tampan yang sedang mengajar juga merupakan hal yang sangat menyenangkan. Lu Yun berbicara dengan terampil, karena Anda baru saja berbicara tentang mengobati penyakit sebelum terlambat, saya akan menjelaskan konsep mengobati penyakit sebelum terlambat secara mendetail. Namun sebelum saya membicarakan konsep ini, mari kita dengarkan cerita pendeknya. Semua orang pasti mengenal dokter ajaib Bian Ke. Tercatat dalam kitab klasik bahwa Raja Wen dari Wei pernah meminta nasihat dari dokter terkenal Bian Ke dan bertanya, ketiga saudara laki-lakimu semuanya ahli dalam bidang kedokteran. Siapa yang memiliki keterampilan medis terbaik? Bian Ke menjawab, kakak tertua adalah yang terbaik, kakak kedua adalah yang kedua, dan akulah yang terburuk. Raja Wei Wen bingung, lalu mengapa kamu yang paling terkenal? Bian Ke menjawab, kakak tertua saya sering mengobati penyakit sebelum penyakitnya muncul. Pada saat itu, pasien sembuh sebelum dia menyadari penyakitnya. Kakak kedua sering mengobati penyakit pada awal penyakitnya, jika pasiennya agak kurang sehat, maka kakak kedua bisa menyembuhkan penyakitnya. Ketika saya merawat pasien, saya sering merawat pasien yang sakit parah dan keluarganya cemas. Setelah penyakitnya sembuh, mereka dengan sendirinya akan lebih memuji saya, jadi saya terkenal di seluruh dunia. Kisah ini berbicara tentang konsep pengobatan suatu penyakit sebelum terlambat. Kakak laki-laki tertua dan kedua Bian Ke sama-sama ahli dalam mengobati penyakit sebelum terjadi. Mereka biasanya dapat memprediksi arah perkembangan penyakit selanjutnya ketika mereka melihat gejala kecil pada pasien. Mengatasi penyakit ringan ini terlebih dahulu dapat mencegah penyakit yang lebih besar yang disebabkan oleh penyakit ringan ini di kemudian hari, yang dalam pengobatan barat kami sebut sebagai pencegahan. Kata, Sanggong, dalam teks aslinya mengacu pada arti dokter yang cerdas. Ketika dokter tersebut melihat kerusakan pada hati, mereka dapat langsung memperkirakan bahwa penyakit tersebut akan menular ke limpa di kemudian hari, sehingga mereka akan memperkuat limpa terlebih dahulu. Namun dokter dengan keterampilan rata-rata hanya mengobati penyakit liver jika dilihat saja, namun tidak mengetahui cara mencegah penyakit limpa terlebih dahulu. Inilah yang disebut mengobati penyakit sebelum terlambat. Petik 2. Lu Yun mengutip karya klasik dan berbicara dengan fasih. Dia tidak hanya menjelaskan konsep mengobati penyakit sebelum mereka sakit, tetapi juga memberitahu para siswa bahwa semakin terampil seorang dokter, semakin dia memperhatikan pengobatan penyakit sebelum mereka sakit. Tidak perlu dengan sengaja menekankan apapun. Setelah mendengarkannya, semua orang tentu saja mendapat ide, penting untuk mengobati penyakit ini sebelum didiagnosis. Memang, tepuk tangan meriah seketika terdengar di dalam kelas, seperti tamparan tak kasat mata di wajah lelaki kolot itu. Apa itu mengajar? Ini disebut mengajar, daripada membaca sepotong teks Tiongkok kuno dari PPT dan kemudian menerjemahkannya dengan santai. Wajah lelaki kuno itu sangat pucat. Semula ia ingin siswa berduri ini dipermalukan di atas panggung, namun ia tidak menyangka yang sebenarnya ditampar wajahnya adalah dirinya sendiri. Kali ini saya benar-benar tidak bisa turun dari panggung. Pada saat ini, para siswa di kelas yang telah lama menahan diri akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan, Guru Lu, kamu sangat tampan. Guru Lu, aku mencintaimu. Guru Lu, saya akan memberikan melahirkan anak monyet untukmu.
Sosok lelaki yang tenang itu bergetar hebat. Guru Lu. Mungkinkah pemuda di depannya adalah nenek moyang wakil Presiden Zhao, Dr. Jenius Jiangcheng, Lu Yun? Jawabannya jelas ya. Pria kolot itu segera membungkukkan pinggangnya dan berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuan Lu, saya tidak tahu Andalah yang datang. Saya pikir itu adalah siswa berduri yang dengan sengaja mengganggu disiplin kelas. Keringat dingin di kepalanya langsung mengalir ke lehernya, membasahi kerah bajunya. Dewa Agung di depannya adalah nenek moyang Zhao Mo, wakil direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Provinsi, dan dia hanyalah seorang dokter residen di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Saya baru saja memperlakukan Dokter Ilahi Lu dengan sikap seperti itu. Jika Dokter Ilahi Lu mulai peduli padanya, pekerjaan saya mungkin akan berakhir. Tentu saja laki-laki kolot takut. Lu Yun jelas tidak berniat berdebat dengan orang sekecil itu, tapi dia tetap memberinya pelajaran. Jika saya benar-benar murid yang sulit dipercaya, saya akan melompat keluar dan mengganggu disiplin. Itu hanya berarti ceramah Anda tidak bagus. Ketika Anda menghadapi hal seperti ini, Anda harus merenungkan situasinya. Ya, itulah yang diajarkan oleh Dokter Ilahi Lu padamu. Mendengar maksud Lu Yun, sepertinya dia tidak siap untuk berdebat dengannya. Pria kuno itu akhirnya menghela nafas lega. Kembalilah dan renungkan. Saya akan menyelesaikan pelajaran yang belum saya selesaikan hari ini. Lu Yun melambaikan tangannya dan mengusir pria kuno itu. Begitu orang ini meninggalkan kelas, para siswa segera mengerumuni Lu Yun, mengobrol tanpa henti, yang benar-benar berbeda dari suasana membosankan sebelumnya. Inilah yang diinginkan Lu Yun. Mendidik dan menghibur. Awalnya, jumlah siswa di sini kurang dari sepertiga jumlah kelas. Saya tidak tahu teman sekelas mana yang membocorkan berita tersebut ke lingkaran pertemanan, dan tak lama kemudian sejumlah besar siswa bergegas mendekat. Sepertinya kita kembali ke awal. Bahkan lebih populer. Karena banyak siswa yang pernah melihat foto-foto yang beredar di forum sekolah sebelumnya, yakni foto buram Lu Yun saat ia pergi ke lokasi syuting Xiao Qin dan diam-diam difoto oleh anak anjing tersebut. Foto ini telah dihapus oleh Zhuo Dawei yang menghubungi pengirim tersebut melalui berbagai koneksi. Adapun keberadaan pionir paparazi Zhuo Dawei. Dengan bakat seperti itu, Lu Yun pasti sudah lama mengirimnya ke Anbu Istana Tianshan. Kembali ke topik. Karena foto itu pada waktu itu, banyak mahasiswa Universitas Jiangnan yang mengenal gurunya Lu dan bintang cantik Xiao Qin. Dan ketika berita itu terungkap, bukan rahasia lagi bahwa Lu Yun adalah adik laki-laki Xiao Qin. Hari ini, setelah banyak siswa mengetahui bahwa Lu Yun telah kembali, mereka bergegas dengan penuh semangat dan ingin meminta foto bertanda tangan Sang Xiao Qin darinya. Lu Yun berkata dengan cara yang sangat bodoh bahwa jika dia menginginkan foto yang ditandatangani, itu sangat sederhana. Di akhir kelas minat pengobatan tradisional Tiongkok semester ini, 10 siswa dengan kinerja terbaik bisa mendapatkan foto Xiao Qin yang ditandatangani secara gratis. Hal ini membuat para siswa sangat bersemangat. Kelas-kelas berikutnya berjalan sangat lancar. Ada ruangan yang padat berisi siswa yang sangat aktif. Hampir tidak ada yang memancing di perairan yang bermasalah. Di luar kelas, Shen Jingyi memandang Lu Yun dalam diam, tanpa mendekat atau mendekat untuk menyapa, dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia telah bekerja keras selama ini. Saya bekerja sangat keras untuk menjadi seorang kultivator. Tetapi, kesenjangan dalam bakat tidak bisa ditutupi dengan kerja keras. Seseorang dengan bakat yang baik mungkin dapat memadatkan ki dalam beberapa jam, sedangkan orang dengan bakat yang buruk mungkin tidak dapat mencapai ambang batas ini meskipun membutuhkan waktu beberapa bulan, 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun. Ini adalah kehidupan. Begitu pula dengan Shen Jingyi. Dia sudah merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan Lu Yun. Terutama saat Lu Yun tidak datang untuk mengajar, Shen Jingyi memikirkan banyak hal. Dia dan Lu Yun benar-benar berada di dua dunia yang berbeda. Karena ada dua dunia, tidak perlu repot. Di masa depan, Shen Jingyi akan terus mencoba memadatkan ki, tetapi dapat dikatakan bahwa dia tidak lagi memiliki harapan yang tinggi. Sesuatu akan terjadi jika itu milik hidup Anda, jika tidak, jangan memaksakannya. Shen Jingyi berdiri di luar kelas untuk waktu yang lama, dan kemudian pergi sebelum kelas berakhir. Lu Yun, yang sedang membantu siswa menjawab pertanyaan di kelas, tiba-tiba berhenti dalam suaranya, tetapi dengan cepat terus menjelaskan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja dia menemukan Shen Jingyi. Lu Yun dipenuhi emosi terhadap gadis ini. Nasibnya dengan Shen Jingyi dimulai dengan Shen Jinhua, tetapi kepribadian Shen Jinhua relatif sombong, dan Shen Jingyi juga tertarik untuk dekat dengannya. Shen Jinhua bahkan tak segan-segan membuat Lu Yun mabuk, berharap putrinya bisa mencari nafkah bersama Lu Yun. Lu Yun masih berpikir untuk mempermainkan ayah dan anak perempuan mereka, tetapi pada saat kritis, Shen Jingyi benar-benar bangun, dan Lu Yun tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Belakangan, dia selalu memperlakukan Shen Jingyi sebagai teman. Hanya saja nasib mereka berdua mungkin benar-benar berhenti sampai di sini. Karena Shen Jingyi bisa mengetahuinya, tentu saja itu yang terbaik. Lu Yun menghela nafas pelan. Saat ini, dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, nama Shen Jingyi akan menjadi penderitaan yang tak terlupakan baginya. Beberapa hari kemudian, teman asing Chen Su, Simpson, datang ke Provinsi Jiangnan dan terus meratapi indahnya pemandangan Jiangnan di Kerajaan Naga. Ada kekayaan alam dan orang-orang luar biasa.
Chen Su tersenyum dan menyapa, justru karena itulah saya mengundang Anda datang ke sini mengunjungi kami. Pemandangan di selatan sungai Yangtze adalah yang paling mudah untuk menginspirasi. Simpson mengangguk setuju dan bergumam, luar biasa Amaing, sungguh menakjubkan. Omong-omong, Pak Simpson, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya punya teman yang ingin mengenal Anda. Setelah mengobrol sebentar, Chen Su tiba-tiba berbicara. Simpson tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Chen, bukankah kita sepakat untuk tidak membicarakan pekerjaan? Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ingin memperkenalkan teman kepadaku? Simpson merasa kesal akhir-akhir ini karena urusan pekerjaan. Saat dia datang ke Long Kingdom kali ini, pertama-tama dia ingin bertemu dengan teman lamanya Chen Su, dan kedua, dia datang ke sini untuk mencari inspirasi. Simpson adalah sutradara terkenal di Hollywood, dan banyak aktor dari kerajaan naga berharap menggunakan jalannya untuk masuk ke Hollywood dan berkembang. Sekarang mendengarkan apa yang dikatakan Chen Su, kemungkinan besar memang demikian. Faktanya, Simpson menjawab setengahnya dengan benar. Rencana Chen Su mengenalkan Lu Yun pada Simpson memang ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi Simpson tidak curiga bahwa Lu Yun ingin mengandalkannya untuk masuk ke Hollywood, tapi dia ingin menggunakan koneksinya untuk menghubungi beberapa bintang internasional. Chen Su tampak sedikit malu dan berkata, Tuan Simpson, itu adalah teman saya. Dia pria yang cukup baik. Anda bisa bertemu dengannya dulu. Jika Anda merasa tersinggung, lupakan saja. Apa ini? Chen, kamu adalah temanku. Aku pasti akan bertemu dengan orang yang kamu rekomendasikan. Meskipun Simpson tidak ingin membicarakan pekerjaan saat ini, Chen Su adalah salah satu dari sedikit teman sutradara yang dia miliki di Longguo, jadi tentu saja tidak mungkin untuk tidak memberikan wajah ini kepada Chen Su. Kemungkinan terburuknya, tambahkan saja informasi kontak orang tersebut terlebih dahulu, dan hubungi mereka nanti tergantung situasinya. Chen Su mengucapkan terima kasih dan kemudian menelepon Lu Yun untuk memberitahunya tentang hal itu. Lu Yun bergegas mendekat. Tuan Lu, ini teman saya di Hollywood, Simpson. Tuan Simpson, ini Lu Yun yang diperkenalkan. Awalnya, Simpson tidak terlalu senang bertemu Lu Yun hanya demi Chen Su, tapi saat dia melihat Lu Yun berjalan ke arahnya, matanya berbinar. Berdiri tegak dan lurus. Temperamen yang luar biasa. Ia memiliki kesombongan yang tak terlukiskan, namun kesombongan tersebut tidak membuat orang merasa risih, melainkan membuat orang sekilas merasa bahwa pemuda ini luar biasa. Simpson mengulurkan tangannya dengan antusiasme yang jarang dan berkata, Lu, senang bertemu denganmu. Lu Yun tersenyum, dengan senang hati. Ketika Chen Su melihat ini, dia tersenyum penuh arti. Dia sudah menduga bahwa teman ini pasti akan menghargai Lu Yun, karena Lu Yun memiliki temperamen yang unik. Dia sendiri terkejut dengan temperamen ini pada awalnya. Kalian bicara dulu, aku akan duduk di sampingmu sebentar, kata Chen Su penuh pengertian. Keduanya mengobrol, dan Simpson menyadari bahwa Lu Yun tidak mencarinya untuk masuk ke Hollywood, tetapi menjadi perantara. Simpson berkata dengan riang, hahaha, tidak masalah, Lu, aku mengobrol baik denganmu. Aku pasti akan membantumu dengan bantuan ini, tapi aku juga punya permintaan. Tolong katakan, saya baru-baru ini memfilmkan sebuah karya, yang berisi sedikit konten, tentang Santo Pelindung Kerajaan Naga Anda. Mata Lu Yun tiba-tiba memadat. Sekarang berita menyebar ke seluruh dunia bahwa Raja Tianzhen telah meninggal, dan banyak orang yang menyombongkannya, seperti CEOASG Group. Simpson menyebut Santo Pelindung Kerajaan Naga saat ini, apakah dia juga bersiap untuk menambah penghinaan? Seolah-olah dia sudah menebak apa yang dipikirkan Lu Yun, Simpson buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, Lu, jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk terhadap Kerajaan Naga Anda, atau terhadap Raja Tianzhen. Sebaliknya, saya mengagumi dia sangat. Simpson adalah orang Amerika, tetapi tidak semua orang Amerika menyombongkan kemalangannya, banyak dari mereka adalah pengagum Raja Tianxia. Seorang diri, dia memikul kejayaan dunia seni bela diri Kerajaan Naga. Tokoh heroik seperti itu tidak memiliki perbedaan kebangsaan. Simpson sangat mengagumi Raja Tianxi. Jadi dalam karya terbarunya, ada sebuah bidikan yang memberikan penghormatan kepada Raja Tianzhen, tetapi dia telah memotretnya berkali-kali, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Entah aktornya tidak bagus, atau temperamennya tidak normal. Simpson adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Jika pengambilan gambar ini tidak dilakukan dengan baik, dia tidak bisa begitu saja menunjukkannya kepada penonton. Kali ini saya datang ke negeri naga untuk mencari inspirasi karena lensa ini. Ketika dia melihat Lu Yun, dia tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada suara di lubuk hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa inilah perasaan yang dia inginkan. Jadi Simpson berharap Lu Yun dapat membantunya menyelesaikan rangkaian pengambilan gambar ini. Lu Yun menatap Simpson dalam diam beberapa saat, memutuskan apakah dia berbohong. Bagi orang biasa seperti ini, selama mereka menunjukkan tanda-tanda kebohongan, akan sulit untuk lepas dari pandangan Lu Yun. Dia melihat ketulusan di mata Simpson. Terlebih lagi, jika Simpson melakukan syuting ulang adegannya sekarang, waktu akan berlalu saat film tersebut dirilis. Pada saat itu, iblis dan monster yang bersembunyi di kegelapan telah terungkap dan tidak akan mempengaruhi rencana Lu Yun. Singkatnya, bahkan jika karya tersebut dirilis terlebih dahulu, tidak ada yang mungkin akan mengenali bahwa Lu Yun dalam karya tersebut adalah Raja Surga yang sebenarnya.
Gelombang ini disebut saya bertindak sendiri. Jadi Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, karena Tuan Simpson bersedia membantu saya dan sangat menghargai saya pasti tidak bisa mengecewakan Anda. Mata Simpson berbinar, jadi, Lu, kamu setuju. Lu Yun mengangguk dan berkata, saya setuju, tapi saya punya saran. Saat memotret, yang terbaik adalah tidak memperlihatkan wajah Anda. Anda hanya perlu memotret dari belakang. Simpson tertegun sejenak, lalu mau tidak mau bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ide ini sungguh brilian. Ini sungguh jenius. Tanda tanya. Simpson sangat terkesan. Dia pernah mengalami masalah sebelumnya, tidak peduli seberapa keras para aktor itu berusaha, mereka tidak dapat mencapai efek yang dia inginkan. Dia juga bingung dengan kegagalan spesifiknya. Setelah mendengarkan saran Lu Yun, Simpson tiba-tiba sadar. Misteri. Kanan. Ini adalah rasa misteri. Dari awal hingga akhir, Raja Tianzhen menghadapi dunia dengan topeng berkepala naga, dan penampilan aslinya tidak pernah terungkap. Hal ini sendiri memiliki rasa misteri yang kuat. Terhadap hal-hal misterius, seperti lubang hitam, manusia selalu memiliki rasa ingin tahu dan ingin menyodok sesuatu untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Topeng kepala naga Raja Tianzhen seperti lubang hitam. Semua orang penasaran dengan wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topeng ini. Dengan kata lain, ketika sesuatu dengan kemungkinan tak terbatas tiba-tiba menjadi nyata suatu hari nanti, sering kali terdapat kesenjangan psikologis. Hal serupa juga terjadi pada Raja Tianzhen. Meskipun dunia penasaran dengan penampilannya, mereka sebenarnya memiliki gambaran Raja Tianzhen jauh di dalam benak mereka. Gambar ini adalah gambaran paling sempurna dalam fantasi pribadi. Oleh karena itu, tidak pantas bagi siapapun untuk berperan sebagai Raja Tianzhen. Hanya seperti yang dikatakan Lu Yun tadi, tanpa memperlihatkan wajah dan hanya menggunakan tampilan belakang, sebenarnya ini adalah bidikan yang paling cocok. Simpson adalah seorang direktur senior, tetapi dia bingung dengan pertanyaan sederhana seperti itu. Setelah Lu Yun menyebutkan maksudnya tadi, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Lakukan saja. Simpson melakukan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, tempat Chen Su dilengkapi dengan segala macam peralatan memotret, dan Simpson segera mengikuti saran Lu Yun dan mengambil satu set lensa. Dia menggunakan lensa zoom yang sangat cepat. Dari jauh ke dekat. Saya melihat pemandangan di kamera bergerak dari gunung yang megah di awal hingga maju dengan cepat, tiba-tiba kehilangan momentumnya, dan akhirnya menetap pada sosok yang tinggi dan tinggi. Layar berakhir di sini. Ini tidak hanya menangkap momentum agung, tetapi juga mempertahankan misteri Raja Tianzhen. Simpson tercengang saat melihat kumpulan rekaman ini. Gambar, ini sangat mirip. Bisa dikatakan sangat mirip. Sepertinya sosok belakang di bawah kamera adalah Raja Tianzhen sendiri, baik dari bentuk tubuh maupun temperamennya, keduanya sangat mirip. Luar biasa, Simpson menangis. Ini adalah bidikan sempurna yang selalu ingin dia kejar, dan kontributor rangkaian bidikan sempurna ini tentu saja adalah Lu Yun. Simpson dengan bersemangat meraih tangan Lu Yun dan berkata, Lu, terima kasih banyak. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda secepat mungkin dan menunggu kabar baik saya. Sebagai sutradara terkenal Hollywood, jaringan koneksi Simpson jelas tidak sederhana, dan sebagian besar bintang bersedia memberikan bantuan kepadanya. Lu Yun menyerahkan semua pekerjaan serah terima berikutnya kepada Ye Qingcheng. Dan dirinya sendiri. Tunggu saja, peristiwa seputar jatuhnya Lord Yuntian terus bergejolak. Selama periode waktu ini, sering terjadi serangan terhadap anggota aliansi bela diri di Kerajaan Naga, yang menunjukkan bahwa kekuatan gelap yang bersembunyi di Kerajaan Naga mau tidak mau harus siap untuk mengambil tindakan. Di antaranya adalah orang-orang hasil rekayasa genetika yang kembali dari luar negeri. Lu Yun tidak perlu mengurus ini. Dia hanya bertanggung jawab untuk menangkap ikan besar. Sedangkan untuk pekerjaan melacak kekuatan gelap, serahkan saja pada Wu Meng. Jika aliansi bela diri tidak dapat menangani masalah sekecil ini pun, hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Yuntian sangat kecewa. Periode waktu lain telah berlalu. Lu Yun tiba-tiba menunggu berita yang tidak terduga, sesuatu telah berubah di Liga Kapital Wu. Yin Pei dipenjara karena alasan yang tidak diketahui, dan Yin Qiushui juga menjadi sasaran Departemen Penegakan Hukum Liga Wu. Keluarga Yin di ibu kota runtuh dalam semalam. Ketika Lu Yun mengetahui berita itu dari Luo Li, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Mengesampingkan keluhannya terhadap Yin Pei, Yin Qiushui adalah bibinya, dan dia sangat menjaga dirinya sendiri ketika berada di ibu kota. Jadi bagaimanapun juga, Lu Yun tidak bisa mengabaikan masalah ini. Segera hubungi nomor terenkripsi khusus. Departemen Penegakan Hukum Wumeng Beijing. Yin Qiushui sedang diselidiki. Dia dilarang bepergian, dan posisinya sebagai dekan Akademi Seni Bela Diri ibu kota juga untuk sementara ditangguhkan, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh keluarga Yin kali ini. Saat penegak hukum sedang menginterogasi Yin Qiushui. Tiba-tiba, seorang pria jangkung masuk ke kantor pemimpin aliansi seni bela diri di ibu kota, matanya seperti pedang, dan dia tenang dan mengintimidasi. Ekspresi pemimpin aliansi Xiao Che segera berubah. Berdiri dengan hormat, karena pria kekar di depannya tidak lain adalah Tiangu, salah satu jenderal dewa dari 36 geng surga dan penjaga kerajaan naga. Xiao Che tidak bisa tidak menghormatinya ketika dia melihatnya. Keluarga Yin, apa yang terjadi? Tiangu tidak banyak bicara dan langsung ke topik pembicaraan.
Xiao Che pada awalnya tidak mengetahui tujuan kunjungan Tiangu. Setelah mendengar pertanyaannya, dia menyadari bahwa dia ada di sini untuk keluarga Yin. Dia ragu-ragu dan bertanya, mengapa Jenderal tiba-tiba tertarik pada keluarga Yin? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Tiangu sedikit mengernyit, menyebabkan ekspresi Xiao Che berubah, dan dia buru-buru mengatakan yang sebenarnya tentang keluarga Yin. Ternyata, keluarga Yin diselidiki karena Yin Pei diam-diam membina sekelompok tentara yang tewas, semuanya adalah Yang Mulia Fang. Ketentuan aliansi bela diri adalah bahwa semua anggota, mulai dari pemimpin hingga penegak hukum biasa, semua kekuatan harus didaftarkan untuk memudahkan pengelolaan dan pengendalian, dan budidaya kekuatan swasta sama sekali tidak diperbolehkan. Ini adalah hal yang tabu. Sebenarnya, aturannya sudah mati. Di mana ada terang, pasti ada kegelapan. Yin Pei jelas bukan satu-satunya yang mengembangkan kekuatan pribadi di aliansi bela diri. Setiap orang memiliki sedikit, termasuk Xiao Che sendiri, yang juga memiliki kekuatan pribadinya sendiri. Ini setara dengan aturan yang tidak diucapkan. Itu ada, tapi tidak bisa dinyatakan. Kesalahan Yin Pei adalah kekuatan pribadinya terungkap. Ini harus dimulai dari awal, ketika Yin Pei mengirim orang untuk membunuh Lu Yun. Yang Mulia Fang yang muncul di keluarga panjang sebenarnya adalah seorang prajurit mati yang dilatih secara pribadi oleh Yin Pei. Aliansi seni bela diri di ibu kota sangat dalam, dan intrik adalah hal biasa. Itu tergantung siapa yang bisa menguasai lawan terlebih dahulu. Ketika Yin Pei kehilangan akal sehatnya dan mengirim tentara mati untuk membunuh Lu Yun, dia sudah menjadi sasaran lawannya. Adapun siapa lawannya, siapa tahu, mungkin satu, mungkin dua, mungkin satu grup. Tidak ada yang tahu. Selama Yin Pei ditangkap dan buktinya ditampilkan, posisinya sebagai pelindung agung pasti akan kosong, dan banyak orang di bawah akan menunggu kesempatan ini untuk mengambil posisi tersebut. Itu sangat kejam. Setelah memahami secara kasar apa yang terjadi, Tiangu hanya meninggalkan kalimat dengan ekspresi dingin, lalu berbalik dan meninggalkan Capital Martial League. Keluarga Yin baik padaku. Murid Xiao Che tiba-tiba menyusut. Begitu Tiangu pergi, Xiao Che segera bergegas ke Departemen Penegakan Hukum. Melihat Yin Qiushui yang kuyu, dia berkata dengan nada yang rumit, Nona Yin, tidak apa-apa. Kami yakin Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka menyelidiki Yin Qiushui karena mereka ingin tahu apakah dia terlibat dalam pengembangan kekuatan pribadi. Namun, setelah mendengar perkataan Xiao Che, Yin Qiushui tertegun sejenak dan menjadi curiga. Dia harus tahu bahwa ayahnya melatih tentara yang mati. Sekalipun dia sendiri tidak terlibat, dia tidak bisa lepas dari kejahatan menutup-nutupi. Ketika orang-orang ini menanyainya, bukankah mereka hanya ingin meminta beberapa bukti kunci? Sekarang Xiao Che tiba-tiba datang dan berkata dengan seenaknya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, yang sangat mencurigakan. Yin Qiushui bertanya, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Xiao Che memikirkannya dan merasa tidak ada yang disembunyikan, jadi dia berkata, Jenderal Tiangu baru saja datang kepadaku dan berkata bahwa keluarga Yinmu telah baik padanya. Apakah Anda baik terhadap Jenderal Tiangu? Jenderal Tiangu adalah salah satu dari 36 penjaga kerajaan naga. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia dapat dengan mudah mengeluarkan keluarga Yin dari masalah ini. Namun di masa mendatang, keluarga Yin perlu tetap bersikap rendah hati agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara orang lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga Yin memang baik hati kepada Jenderal Tiangu. Namun Yin Qiushui tidak ingat sama sekali kapan keluarga Yin membantu Jenderal Tiangu. Mungkinkah itu ayahnya? Yin Qiushui mengikuti Xiao Che ke ruang bawah tanah aliansi bela diri dengan keraguan. Yin Pei ditahan di sini beberapa hari yang lalu. Bolehkah aku berbicara sedikit dengan ayahku sendirian? Xiao Che mengangguk, tentu saja, aku akan mengirim ayahmu keluar dari penjara bawah tanah besok dan mengatur lingkungan hidup yang nyaman untuknya. Begitu dia lolos dari krisis ini, dia dapat kembali ke keluarga Yin. Dengan Jenderal Tiangu yang menjaganya, tentu saja Xiao Che tidak akan berani mempersulit Yin Pei lagi, tapi tidak pantas membiarkan Yin Pei keluar begitu saja. Itu akan membuat orang-orang di bawah berpikir bahwa aliansi bela diri mencari keegoisan. Meski ia memang menunjukkan pilih kasih. Cara terbaik untuk mengatasinya saat ini adalah membantu Yin Pei mengatur tempat tinggal pribadi, dan kemudian melepaskan Yin Pei untuk alasan lain setelah badai mereda. Xiao Che sangat ahli dalam bisnis semacam ini. Segera. Xiao Ceping menarik penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga penjara bawah tanah, dan dia sendiri mundur, hanya menyisakan Yin Pei dan putrinya. Yin Pei mengenakan seragam penjara, dan ekspresinya tampak lebih tua dan kuyu. Melihat Yin Qiushui, Yin Pei meratap dan berkata, maaf, Qiushui, ayahlah yang menyusahkanmu. Yin Qiushui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nyaman, ayah, saya baik-baik saja, dan kamu juga akan baik-baik saja. Jenderal Tiangu telah maju untuk berbicara mewakili kami, dan kamu akan segera bisa keluar. Jenderal Tiangu, Yin Pei terkejut. Jadi Yin Qiushui mengulangi apa yang dikatakan Xiao Che padanya. Tanpa diduga, alis Yin Pei berkerut lebih dalam setelah mendengarkan. Pernahkah keluarga Yin bersikap baik kepada Jenderal Tiangu? Yin Pei, seperti Yin Qiushui, tidak mengingat hal seperti itu sama sekali. Mereka belum pernah berinteraksi dengan kuil Tianzan sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan? Melihat ayahnya seperti ini,
Yin Qiushui tiba-tiba menjadi lebih bingung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apakah karena Lu Yun? Lu Yun adalah Dewa Yuntian. Jika Tiangu mengetahui hubungannya dengan keluarga Yin, adalah hal yang wajar untuk membantu keluarga Yin. Namun, Yin Qiushui tidak menyangka bahwa Lu Yun telah memberitahu Istana Tianzan tentang masalah ini, karena Lu Yun sendiri baru saja mengetahui pengalaman hidup ini. Dan, satu hal yang sangat penting adalah jika Tiangu mengetahui tentang hubungan antara Lu Yun dan keluarga Yin, ketika dia datang ke Xiao Che, dia bisa saja mengatakan bahwa Tuan Yuntian adalah cucu Yin Pei, daripada menerima Yin demi dirinya sendiri. Atas nama kebaikan keluarga. Artinya Tiangu menyembunyikan sesuatu. Yin Qiushui merenung sejenak, dan tiba-tiba sebuah ide yang sangat berani muncul di benaknya. Dia berkata, ayah, saya merasa Lu Yun mungkin masih hidup. Dia pasti merencanakan sesuatu. Saat dia mengatakan ini, dia terkejut. Ketika Senjun Yuntian mengikuti pulau itu dan tenggelam, hal itu disaksikan oleh semua orang. Segala sesuatu yang terjadi kemudian juga mengeluarkan pesan bahwa Senjun Yuntian telah meninggal. Jika tebakan Yin Qiushui benar, maka ini pasti masalah besar. Sebuah spanduk yang cukup untuk menumbangkan kekuatan semua pembudidaya seni bela diri di dunia. Ketika Yin Pei mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi segera dia berbalik dan berkata, Qiushui, kembalilah. Saya baik-baik saja di sini, dan tidak perlu berganti pakaian dimanapun. Ayah. Saya pantas mendapatkannya. Jika cucu saya benar-benar masih hidup, tolong beritahu dia bahwa kakek sayalah yang melakukan kesalahan selama bertahun-tahun ini, sehingga dia tidak perlu mengasihani saya. Yin Pei merasa bersalah. Sejak saya masuk ke penjara bawah tanah ini, saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan rasa bersalahnya karena melakukan begitu banyak hal bodoh selama bertahun-tahun. Yin Qiushui ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Yin Pei melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi, tidak mau melanjutkan percakapan. Yin Qiushui hanya bisa menghela nafas pelan. Jika ini bisa membuat ayahnya merasa lebih baik, maka dia hanya bisa melepaskannya. Bagaimanapun, orang-orang di Liga Bela Diri pasti tidak akan mempermalukan ayahnya lagi. Setelah Yin Qiushui meninggalkan ruang bawah tanah aliansi bela diri, dia tidak sabar untuk menghubungi Luo Li dan menanyakan sesuatu tentang Lu Yun. Luo Li berpura-pura bodoh dan berkata, Guru, jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Semakin sering hal ini terjadi, semakin yakin Yin Qiushui bahwa tebakannya benar. Lu Yun jelas belum mati. Bajingan itu sebenarnya menyimpannya untuk dirinya sendiri, betapa buruknya dia. Faktanya, bagaimana Yin Qiushui mengetahui bahwa Lu Yun sama sekali tidak bermaksud menyembunyikannya darinya, tetapi tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi pada keluarga Yin. Dari sudut pandang Lu Yun, meskipun dia muncul di ibu kota dan tampil angkuh di Akademi Seni Bela Diri, itu tidak akan berdampak sama sekali. Orang yang berpura-pura mati adalah Tuan Yuntian. Apa hubungannya dengan Lu Yun kecilku? Setelah mendapat kabar dari Tiangu, senyuman diam-diam terbentuk di sudut mulut Lu Yun. Menarik. Ini menjadi semakin menarik. Bahkan jika dunia barat membentuk aliansi pembunuh dewa, bahkan aliansi bela diri telah mulai bertempur di antara mereka sendiri, Lu Yun tidak pernah berani membayangkan pemandangan seindah ini sebelumnya. Tampaknya setelah melepas lingkaran cahaya Yuntian Senjun dan melihat dunia dengan matanya sendiri, dia akan benar-benar merasakan perasaan yang berbeda. Lu Yun sangat menantikannya. Menantikan bagaimana situasi akan berkembang di masa depan. Grup ASG. Rapat pemegang saham sedang berlangsung. Semua orang tampak serius. Produk masker wajah mereka, malaikat, diboikot oleh kerajaan naga, dan tingkat tekadnya melebihi ekspektasi mereka. Banyak merek internasional yang pernah menghina Longguo, tetapi merek tersebut, setelah meminta maaf, dapat dengan cepat mendapatkan kembali pasar Longguo selama mereka menurunkan harga. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa orang-orang dari kerajaan naga adalah yang paling pelupa. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Ini sepenuhnya di luar kendali ASG Group. Mereka telah menurunkan harga jual masker wajah di daerah Longguo hingga hampir mencapai harga pokoknya, namun penjualannya masih suram. Bahkan agen mereka di kerajaan naga berinisiatif mengeluarkan produk mereka dari rak, lebih memilih kehilangan uang daripada menghasilkan uang yang memalukan. Sekarang ASG Group benar-benar panik. Mereka mulai menyadari bahwa penduduk kerajaan naga bukannya pelupa, melainkan karena kejadian sebelumnya belum menyentuh keuntungan mereka. Begitu intinya tersentuh, kesombongan di tulang masyarakat Longguo benar-benar meledak. Belum lagi mengeluarkan uang untuk membelinya, meski diberikan gratis pun mereka tidak akan peduli. Karena Yuntian Senjun adalah keyakinan dan dewa kerajaan naga. Siapapun yang berani menghina atau mengejek Yuntian Senjun berarti menginjak-injak keyakinan masyarakat kerajaan naga. Pasar yang telah dibuka dengan susah payah oleh ASG Group di Longguo selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. ASG Group hanya dapat meminta maaf berulang kali, dan mengumumkan di depan media bahwa CEO asli perusahaan mereka akan dicopot dari jabatannya, dan dia tidak akan pernah diterima lagi di ASG Group. Namun, tidak berguna. Penduduk kerajaan naga tidak menerima ini sama sekali. Yang paling membuat ASG Group panik adalah produk masker wajah bernama, wajah terkenal di dunia, tidak hanya merebut pasar mereka di Longguo, tetapi juga secara gila-gilaan memeras pasar internasional mereka.
Jika efek wajah terkenal di dunia, ini biasa-biasa saja, ASG Group tidak akan terlalu panik. Namun, respon terhadap masker wajah ini sangat baik, dan menciptakan angin puyuh segera setelah memasuki pasar internasional. ASG Group mengirimkan penguji untuk menguji efek produk ini, dan kesimpulannya adalah menghancurkan. Wajah terkenal di dunia, kerajaan naga benar-benar menghancurkan malaikat mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, wajah cantik pasti akan menggantikan Angel dan menjadi merek masker wajah nomor 1 di dunia. Ini urusan bisnis. Lu Yun tidak mengerti dan tidak peduli. Dia berkonsentrasi membantu Lin Qingtan melakukan akupuntur. Bakat Lin Qingtan di bidang kedokteran sangat tinggi, terutama akupuntur. Dia telah menguasai semua teknik akupuntur yang diajarkan kepadanya oleh jarum Jiu Xuan Huyang, akupuntur 7 ketukan Guimen, dan teknik akupuntur lainnya yang diajarkan kepadanya oleh Lu Yun. Ini juga telah mencapai kemacetan. Kunci untuk memecahkan hambatan ini terletak pada Qi. Tidak peduli seberapa baik Anda berlatih serangkaian teknik akupuntur, masih akan ada batas atas yang sangat jelas tanpa Zen Qi. Namun, jika Zen Qi disuntikkan, efek dari teknik akupuntur juga akan berubah dalam ribuan cara sesuai dengan perubahannya dalam intensitas Zen Qi. Ini adalah perubahan kualitatif. Lin Qingtan adalah orang yang memiliki obsesi kuat terhadap akupuntur. Sejak dia mengetahui bahwa Xiao Luyun adalah seorang praktisi, dia berinisiatif untuk memadatkan Qi. Sebelumnya, Lu Yun khawatir tentang kekurangan sihir tanpa nama, jadi dia tidak menyetujui usulan Wang Bining dan Lin Qingtan untuk mempraktikkannya. Terakhir kali saya bertemu dengan pendeta Tao Tua, Lu Yun juga bertanya tentang keterampilan magis yang tidak diketahui, tetapi pendeta Tao Tua itu sendiri tidak dapat menjelaskan alasannya. Meskipun pendeta Tao Tua itu tidak serius, Lu Yun dapat merasakan bahwa pria itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Setidaknya itulah yang terjadi untuk saat ini. Lagi, saya telah mempraktikkan keterampilan magis tanpa nama ini selama 15 tahun. Tidak mungkin untuk berhenti mempraktikannya. Saya hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Karena adikku menginginkannya, berikan padaku. Ada 2 cara pemberian, yang satu lebih tradisional, yaitu dengan akupuntur pada titik akupuntur tertentu, menyuntikkan Zen Qi untuk membantu Lin Qingtan menembus meridian, dan kemudian membiarkannya memadatkan Zen Qi sendiri. Cara lainnya adalah melakukannya dengan cepat, seperti Cuyao. Tentu saja Lu Yun tidak berani memikirkan cara kedua. Bahkan cara tradisional yang pertama pun sudah membuatnya tersipu malu. Lin Qingtan memiliki sosok terbaik di antara semua saudara perempuan, dengan lekuk tubuh paling eksplosif. Dia dapat membunuh 2 Wang Bingning dengan 1 bola. Ketika Lu Yun melakukan akupuntur pada titik akupuntur khusus, salah satunya berada sedikit di bawah tulang selangka. Jika dia menarik kerah Lin Qingtan sedikit ke bawah, dia bisa melihat ngarai Gletser. Lu Yun mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Lin Qingtan memandangnya dengan curiga dan berkata, "Adik, saya perhatikan bahwa Anda tampaknya telah sedikit berubah sejak Anda kembali dari ibu kota. Nah, Anda bukan lagi gangster seperti sebelumnya. Di masa lalu, apalagi melepas kerahnya, bahkan jika Lin Qingtan membungkus dirinya dengan erat, penjahat kecil ini akan memanfaatkannya dengan gila-gilaan atas nama belajar akupuntur sendiri. Sekarang Lu Yun jelas sudah banyak menahan diri. Saat mengaplikasikan akupuntur pada titik akupuntur tertentu, mata Anda tidak melihat sekeliling. Sesuatu yang salah. Lin Qingtan tidak tahu apakah itu disengaja atau dia mengatakannya secara tidak sengaja. Adik kelima juga sama, dia tampak semakin bersinar akhir-akhir ini. Mendengar ini, Lu Yun, seorang dokter Tiongkok kuno, tampak gemetar dengan jari-jarinya yang memegang jarum.